Ayat hari ini adalah Mazmur 17, ayat 1-15. Mari kita baca bersama. Dengarkanlah ya Tuhan, perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku dari bibir yang tidak menipu. Biarlah penghakimanku keluar dari hadapanmu. Biarlah matamu melihat apa yang benar. Engkau telah menguji hatiku, mengunjungi aku pada waktu malam. Engkau telah menguji aku dan tidak mendapat apapun. Aku telah bertekad bahwa mulutku tidak akan berbuat salah tentang perbuatan manusia. Dengan firman dari bibirmu, aku menjaga diriku dari jalan orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap berpegang pada jalanmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu, karena engkau akan menjawab aku, ya Allah. Condongkan telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu dari lawan mereka. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu, dari orang fasik yang menyerang aku, dari musuh-musuh yang mengejar nyawaku. Mereka menutupi hati mereka dengan lemak, mulut mereka berkata dengan congkak. Sekarang mereka mengelilingi langkah-langkah kami, mata mereka tertuju pada kami untuk menjatuhkan kami ke tanah. Mereka seperti singa yang ingin mencabik mangsanya, seperti singa muda yang bersembunyi di tempat yang tersembunyi. Bangunlah ya Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka. Dengan pedangmu, lepaskanlah jiwaku dari orang fasik. Dengan tanganmu, ya Tuhan, lepaskanlah dari orang-orang dunia ini, yang bagiannya ada dalam hidup ini. Engkau memenuhi perut mereka dengan hartamu, anak-anak mereka puas, dan sisanya mereka tinggalkan kepada bayi-bayi mereka. Tetapi aku, dalam kebenaran, aku akan melihat wajahmu. Ketika aku terbangun, aku akan puas melihat rupamu. Amin. Setiap dari kita dalam menjalani hidup pasti akan bertemu dengan malam kehidupan. Malam ini bukanlah sekadar waktu ketika kegelapan turun, melainkan saat kabut tebal berupa rasa ketidakadilan dan tuduhan menyelimuti hati, dan saat serangan-serangan yang tidak dapat dipahami menerjang kita. Dan terkadang, malam itu terasa begitu panjang. Ketika tidak ada tempat untuk bersandar, tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan tidak ada orang yang memahami kita, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita akan bersembunyi, atau mungkin kita akan menutup hati terhadap dunia. Namun, Daud dalam Mazmur 17 hari ini tidak melarikan diri dari malam kehidupan seperti itu. Sebaliknya, Daud tetap berjaga sebagai seorang pendoa. Ia menghadapi malam kehidupannya dengan mencurahkan isi hati kepada Tuhan dan terus-menerus bertanya di hadapannya. Tuhan, bagaimana aku harus menanggung malam ini? Tuhan, bagaimana aku harus melewati malam ini? Sebagian besar Mazmur memiliki karakteristik doa. Namun, Mazmur 17 hari ini, pada judul di atas ayat pertamanya, dengan jelas tertulis doa Daud. Di dalam kitab Mazmur, terdapat 5 Mazmur yang diberi judul doa, yaitu Mazmur 17, 86, 90, 102, dan 142. Kelima Mazmur ini secara khusus dicatat dengan judul doa. Mazmur hari ini adalah salah satunya. Ketika sebuah Mazmur diberi judul doa, itu berarti karakteristik doanya jauh lebih kuat daripada Mazmur lainnya. Sebagai contoh, kita dapat melihat ungkapan-ungkapan seperti, dengarkanlah, perhatikanlah seruanku, dan berilah telinga kepada doaku, yang diulang-ulang. Ungkapan-ungkapan ini, dengan jelas, menyampaikan isi hati Daud yang tidak punya pilihan, selain berseru memohon pertolongan Tuhan dalam situasi krisis yang mendesak. Oleh karena itu, Mazmur 17 hari ini dengan jelas memberitahukan satu hal kepada kita. Doa bukanlah sebuah pelarian, melainkan kekuatan untuk menghadapi malam kehidupan. Ketika kita berbicara tentang doa, kita mungkin terkesan bahwa itu adalah tindakan menghindari atau lari dari dunia. Namun, pemazmur hari ini menegaskan bahwa doa bukanlah pelarian, melainkan satu-satunya kekuatan untuk menghadapi malam kehidupan. Sosok yang mampu melewati malam kehidupan seperti itulah yang kita lihat pada diri Daud dalam Mazmur 17 hari ini. Ketika ia merasa diperlakukan tidak adil, dituduh, dan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri dari ancaman musuh, ia tidak mencari pertolongan dunia atau manusia, melainkan berlari untuk berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Itulah tempat perlindungan Daud, dan satu-satunya kekuatan yang memampukannya melewati malam. Doa Daud hari ini dimulai seperti ini. Jika kita melihat ayat 1 dan 2, ia seolah berkata, Tuhan, bukankah engkau mengenalku? Biarlah engkau yang menghakimiku. Dalam doa Daud yang melewati malam kehidupan, tidak hanya ada seruan atas ketidakadilan. Di dalamnya ada sebuah kejujuran yang membuatnya memeriksa diri terlebih dahulu. Ujilah aku, selidikilah batinku,
Dan pandanglah hatiku ya Tuhan, pandanglah lubuk hatiku yang terdalam. Di tengah penderitaan, Daud pertama-tama menempatkan dirinya di hadapan Tuhan. Setelah merefleksikan dirinya di hadapannya, ia menyadari, Tuhan, setidaknya aku tidak berdosa kepadamu dengan bibirku. Pengakuan ini bukanlah untuk menegaskan kebenarannya sendiri, bukan pula untuk membuktikan kesempurnaannya. Ini adalah pengakuan tulus yang mengalir dari seseorang yang telah berdiri apa adanya di hadapan Tuhan. Hanya orang yang pertama-tama memeriksa dirinya di hadapan Tuhan yang dapat menanggung malam kehidupan. Ayub juga demikian. Awalnya, di tengah berbagai penderitaan dan kesesakan yang tidak dapat dijelaskan, kemarahan dan keluhan menumpuk di hatinya. Namun, seiring waktu yang ia habiskan dalam hadirat Tuhan, sebuah ketenangan yang tak terlukiskan datang ke dalam hatinya. Ketenangan itu bukanlah kepasrahan, melainkan kedamaian yang lahir dari hadirat Tuhan. Orang beriman seringkali terlihat begitu tenang, seperti angsa di atas air. Kita mungkin bertanya, bagaimana orang itu bisa tidak punya kekhawatiran atau masalah? Padahal, mereka adalah orang-orang yang telah bertahan melalui malam yang panjang, berdoa dengan air mata di tempat yang tersembunyi, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Justru karena mereka telah berserah kepada Tuhan, mereka tidak tergoyahkan. Daud pun demikian. Ayat 4 dan 5 melanjutkan pengakuannya. Aku tidak berdosa dengan bibirku. Aku tidak menolak Engkau ya Tuhan. Aku tidak meragukan keselamatanmu. Meskipun situasinya masih gelap, hati dan langkahnya tetap tertuju kepada Tuhan. Daud terus berdoa untuk dapat menghadapi malam itu. Kita dapat melihat pandangannya kini beralih dari dirinya sendiri kepada Tuhan. Daud mengenal Tuhannya dengan sangat baik. Ia percaya bahwa jika ia berdoa, Tuhan pasti akan menjawabnya. Oleh karena itu, dalam ayat 6, ia berseru kepada Tuhan yang mendengar doanya. Dalam ayat 7, ia memanggil Tuhan yang menunjukkan kasih setianya yang ajaib. Dan dalam ayat 8 dan 9, ia memohon kepada Tuhan yang melindunginya di tengah musuh-musuh. Bagi Daud, Tuhan bukanlah pribadi yang diam. Dia adalah pribadi yang bekerja bahkan di malam hari, yang melindungi kaum lemah, dan yang menghapus air mata orang tertindas. Karena Daud percaya bahwa Tuhan adalah Allah keadilan yang akan menghadang jalan orang fasik, ia berseru dengan lebih kuat lagi, seperti dalam ayat 13, Bangkitlah Tuhan, hadapilah dia, rebahkanlah dia, luputkanlah aku. Seruannya seolah berkata, Tuhan yang mendengar suaraku, Tuhan yang menunjukkan kasih setiamu, Tuhan yang melindungiku di tengah musuh, sekarang bangkitlah dan selamatkanlah aku. Seruan ini bukanlah suara keputusasaan, melainkan pengakuan iman dari orang yang yakin akan jawaban doanya. Kini, doa Daud diakhiri dengan sebuah pengakuan yang luar biasa. Mari kita baca bersama ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Amin. Daud tidak hanya berdoa agar masalahnya selesai. Ia berdoa sambil mencari wajah Tuhan. Ia menantikan datangnya pagi. Ia terus berdoa sambil menantikan pagi di mana Tuhan akan membangkitkannya kembali setelah melewati malam yang gelap gulita untuk memulihkan keadilan dan meneguhkan hatinya. Pagi itu, aku akan memandang wajah Tuhan. Hanya dengan melihat wajahnya, aku sudah puas. Dengan kata lain, entah masalah ini selesai atau tidak, entah musuhku pergi atau tidak, entah rasa ketidakadilanku terhapuskan atau tidak, aku akan menemukan kepuasan sejati di dalam wajah Tuhan pada pagi itu. Memandang wajah Tuhan berarti hadiratnya menyertaiku. Dan pada saat yang sama, itu berarti Tuhan mengakuiku. Artinya, meskipun orang-orang di dunia mungkin tidak mengetahui perkaraku yang benar atau ketulusan hatiku di hadapan Tuhan, ketika aku bangun di pagi hari, karena wajah Tuhan memandangku, aku akan membuka mata sebagai pribadi yang diakui olehnya. Sekalipun seluruh dunia tidak mengakuiku, aku diakui oleh Tuhan. Dengan itu saja, aku sudah puas. Saudara-saudari yang terkasih, malam kehidupan selalu membuat kita takut. Terkadang perkataan orang menusuk hati kita. Terkadang kesehatan kita terasa seperti sungai yang tak terseberangi. Dan terkadang beban kenyataan membuat napas kita sesak. Namun kita harus ingat, kita harus berlindung di bawah naungan sayap Tuhan, tempat perlindungan kita yang sejati. Ketika kita berdoa, malam mungkin terasa panjang, tetapi pagi pasti akan datang. Dan pada saat fajar menyingsing, kita akan dapat mengakui, Tuhan telah melindungiku. Tuhan telah menyembunyikan aku di bawah naungan sayapnya. Meskipun dahulu kita mungkin pernah mengeluh atau bahkan menyalahkan Tuhan,
Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa sayapnya lah yang senantiasa melindungi kita dan membuat kita bisa berdiri sampai hari ini. Oleh karena itu, pada pagi ini, marilah kita dengan tenang meletakkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala masalah kehidupan yang memberatkan, setiap nama orang yang menyakiti, setiap luka dan penderitaan yang sulit dijelaskan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengabaikan doa yang kita panjatkan untuk menghadapi malam kehidupan. Dan akhirnya, ketika kegelapan berakhir dan kita bangun di pagi hari, saat kita memandang wajahnya, kita akan menyambut pagi yang penuh kepuasan. Malam kehidupan mungkin bisa menggoyahkan kita. Namun, ingatlah bahwa pagi pasti akan datang. Sambil menantikan pagi itu, kiranya setiap malam kehidupan Anda menjadi waktu untuk semakin erat berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Tuhan memberkati.